Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku kolektif. Nah, kemarin kita ngebahas tentang ragam kelompok sosial, yang mana kita membahas poin yang pertama itu dari ragam kelompok sosial ini ada kelompok sosial teratur. Nah, yang kedua kita akan bahas di pertemuan kali ini, yaitu perilaku kolektif. Nah, perilaku kolektif ini langsung aja adalah perilaku yang terjadi secara spontan, yang mana perilakunya ini tidak terorganisasi dan tidak direncanakan. Nah, adapun beberapa macam dari perilaku kolektif ini, yang pertama adanya kerumunan atau crowds. Nah, kerumunan ini mempunyai arti bahwasannya kelompok sosial ini tidak ditandai dengan uh, berkumpulnya orang-orang, tetapi orang-orang aja gitu, tanpa adanya sebuah pengorganisasian yang jelas di dalamnya. Nah, kerumunan ini tidak mempunyai pembagian kerja di dalamnya dan tidak adanya sebuah pelapisan sosial gitu. Nah, secara jelasnya ini, kerumunan ini tuh cuman orang-orang yang secara fisik ada, tapi tidak ada batasan jumlah berapa-berapanya gitu. Tidak ada batasan jumlah minimal atau maksimal dari orang tersebut gitu. Jadi sebebas-bebasnya gitu. Nah, biasanya kerumunan ini bersifat sementara atau temporer, sehingga tidak memungkinkan mereka itu menghasilkan sebuah tradisi, budaya, serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kerumunan ini, kita membahas tentang kerumunan ya, dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kerumunan yang bersifat sementara. Nanti kalian buka aja di LKS ya, halaman 23. Nah, kerumunan yang bersifat sementara ini memiliki ciri-ciri nih, 3 jenis juga nih. Yang pertama, kerumunan yang kurang semenyenangkan, yang mana merupakan bentuk kerumunan yang tidak menginginkan kehadiran orang banyak, kehadiran orang lain. Contohnya, kerumunan orang yang menunggu bis di halte busway, kerumunan orang-orang yang mengantri tiket di kereta api, kayak gitu ya, sesuai dengan penjelasannya. Yang kedua, kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik. Nah, misalnya orang-orang yang sedang menyelamatkan diri dari bencana gempa, terus orang-orang yang sedang menunggu antrian di rumah sakit, kayak gitu. Lalu yang ketiga nih, kerumunan penonton, merupakan kerumunan orang yang ingin melihat peristiwa tertentu. Misalnya menonton kerumunan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola, misalkan pertandingan voli, pertandingan futsal, seperti itu ya. Oke, sampai sini kita membahas tentang kerumunan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, sorry. Yang kedua tadi kan buka LKS aja ya, nomor 23, kerumunan yang bersifat sementara. Nah, yang kedua ini kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Nah, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial ini mempunyai pusat, perhatian, dan persamaan tujuan sebagai penyalur keinginan. Contohnya, halayak penonton atau pendengar. Formal. Misalnya gini nih, kerumunan para pendengar khutbah, contohnya ya. Kerumunan orang yang sedang mendengarkan talk show, kayak misalkan talk show yang ada kan suka ada tuh, kita lihat di TV tuh suka ada kerumunan, misalkan ada talk show Kick Andy gitu, kalau nggak talk show Tukul Arwana, itu mereka tuh adalah kerumunan yang mana mereka itu yang berartikulasi dengan struktur sosial gitu. Lalu yang ketiga nih, ciri dari kerumunan jenis dari kerumunan ini adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Kerumunan ini yang bertindak emosional biasanya, atau yang bersifat amoral. Contohnya kerumunan ini misalkan kerumunan orang yang sedang mabuk gitu, yang sedang berjudi gitu.
gitu. Ini sebagai kerumunan yang berlawan dengan norma-norma hukum, karena orang yang mabuk, orang yang berjudi itu merupakan norma yang melanggar atau cross dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, lanjut. Yang kedua, di sini ada publik ya. Pengertian publik sendiri merupakan individu yang tidak secara fisik ini berkumpul, tetapi interaksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi. Jadi kalau publik ini, mereka itu tidak secara fisiknya itu nggak terkumpul nih, tapi interaksi yang dilaksanakan itu terpusat melalui alat komunikasi. Nah, contohnya apa? Contohnya ini misalkan kita lagi nonton apa namanya? Contohnya ketika pendapat masyarakat nih mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak gitu ya di televisi. Nah, adapun alat-alat media atau komunikasinya ini seperti surat kabar, radio, TV, media sosial dan segala macamnya. Kayak misalkan kita kayak orang kita yang ada di rumah nih, kita yang ada di rumah ini merupakan publik, yang mana kayak kita melihat informasi yang ada di sosial media, kita hanya bisa berkomentar di sini aja gitu melalui alat komunikasi itu gitu. Kita disebut dengan publik gitu. Nah, publik ini juga ternyata dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok face interest, yang merupakan kelompok yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan yang mana mereka tuh ingin mempertahankan kedudukan tersebut. Kedua dari macam-macam publik ini, yang kedua, kelompok newcomer merupakan kelompok orang yang memiliki keinginan untuk dapat memperjuangkan kepentingan baru. Sekaligus mereka itu berusaha untuk merebut kedudukan yang emang udah ada di dalam masyarakat gitu. Yang ketiga, kelompok pasif, yang mana kelompok orang yang hanya memiliki minat namun belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Nah, kelompok newcomer ini memiliki jumlah anggota yang paling besar dan berada di tengah-tengah biasanya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir adanya massa. Nah, massa merupakan kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama. Massa ini tidak berkerumun di suatu tempat gitu ya, untuk dapat mengikuti kejadian atau peristiwa penting. Contohnya apa masa ini? Contohnya kita, misalkan saya dan keluarga saya menonton televisi di rumah. Saya ini merupakan massa gitu. Tapi saya sebenarnya tidak berkumpul secara fisik gitu loh. Misalkan saya menonton pertandingan televisi di TV gitu. Saya merupakan massa, tapi saya tidak berkerumun dengan orang-orang yang merupakan supporter, misalkan Barcelona gitu ya, yang menonton pertandingan sepak bola gitu. Saya tidak bersentuhan dengan orang-orang yang memang supporter juga gitu. Jadi intinya kalau masa ini, mereka ini tidak berkerumun di suatu tempat tertentu kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika kelompok sosial ini ada beberapa ya. Yang pertama, aspek dari dinamika sosial ini. Pertama, aspek dari dinamika sosial pertama ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini merupakan faktor yang penting dalam dinamika kelompok sosial, yaitu adanya sebuah komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi ini, kita dapat bisa membantu anggota kelompok untuk dapat menyampaikan informasi yang didapat kepada orang lain gitu. Biasanya komunikasi ini hendaknya tuh dilakukan secara efektif, karena supaya tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman gitu ya. Karena kalau misalkan kita udah ada kesalahpahaman, pasti menimbulkan suatu konflik kayak gitu, suatu perselisihan dengan antar anggota kelompok yang lainnya gitu. Aspek dinamika yang kedua adanya konflik. Nah, konflik ini menunjukkan perselisihan yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial. Biasanya konflik ini ditandai dengan ketegangan dan kesenjangan hubungan. Nah, konflik ini menyebabkan lingkungannya itu nggak nyaman gitu, sehingga menghambat segala bentuk aktivitas kelompok yang ada di dalamnya gitu. Tapi sebenarnya konflik ini memang suatu hal yang wajar, karena
memang sudah terjadi dan emang bakal terjadi di dalam kelompok tersebut, karena kan kita sebagai makhluk sosial kita kan mengalami atau melakukan sebuah interaksi ya di dalamnya atau komunikasi, jadi wajar aja kalau misalkan ada konflik. Lalu yang ketiga di sini ada kohesi kelompok. Nih, kohesi itu merupakan menunjukkan ketertarikan antara anggota kelompok untuk dapat bertahan di dalam kelompok. Nah, kohesi ini dapat dilihat pada proses dari pengelompokan anggota atau ya, intensitas pertemuan anggota, arah penetapan tujuan, dan nilai-nilai yang diterapkan di dalam sebuah kelompok. Nah, yang terakhir ada kekuatan dan pemecahan di dalam kelompok. Nah, kekuatan ini tuh berkaitan dengan kemampuan anggota kelompok dalam menyelesaikan dan mempengaruhi perilaku anggota lain. Adapun pemecahan masalah berkaitan dengan proses dalam penyelesaian hambatan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut gitu. Tadi merupakan aspek dari dinamika sosial ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat poin yang B ini di LKS nomor 25 ya. Nomor faktor pendorong dan penghambat dinamika kelompok sosial. Ada berapa faktor sih? Ada 3 faktor ternyata faktor pendorong dan penghambat dari dinamika sosial. Yang pertama ini adanya faktor pendorong ya. Ini pertama faktor pendorong nih, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan ya anggota kelompok ini tidak lagi memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Karena dari awal juga udah beda ya kepentingannya. Misalkan dia pengen ini, nah yang B juga pengen ini. Jadi dari sini tuh udah sangat menghambat gitu, menghambat dari adanya kelompok sosial gitu. Karena beda, egois lah intinya. Yang kedua, konflik antar anggota. Nah, ini nih, kalau misalkan di dalam suatu kelompok ini timbul suatu konflik, pasti akan menghambat kelompok sosial. Jadi mungkin bisa jadi kan kelompok sosial ini kayak runtuh, bisa jadi tiba-tiba bubar kayak gitu. Yang ketiga, pergantian anggota kelompok. Nah, biasanya nih seorang pemimpin, misalkan tiba-tiba pemimpin mengundurkan diri, misalkan sehingga menimbulkan keguncangan. Yang mana tuh misalkan ada beberapa orang yang nggak pengen gitu pemimpinnya itu tuh diganti gitu, sehingga itu menyebabkan kelompok sosial ini menjadi tidak normal lagi seperti biasanya kayak gitu. Nah, adapun maaf saya tidak nulis di sini kayaknya. Ya. Kalian lihat aja di LKS ya, nomor 26. Dinamika sosial juga dipengaruhi dari faktor luar dan dalam. Oke, selanjutnya di sini ada C langsung. Universalisme. Kita langsung aja ke C ya. Universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Oke, di sini. Di sini pengertian dari kelompok universalisme. Nah, kelompok universalisme ini mengutamakan tanggung jawab umum dan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Nah, oleh karena itu biasanya kelompok universalisme ini mementingkan harga diri semua kelompok gitu, serta memandang semua kelompok yang ada di dalam kelompok itu tuh memiliki kedudukan yang sama gitu. Nah, kalau misalkan kelompok yang kedua, kelompok partikularisme. Nah, kelompok partikularisme ini mereka tuh lebih mementingkan mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama gitu. Nah, yang terakhir ada eksklusivisme, yang mana merupakan paham yang memiliki kecenderungan untuk dapat memisahkan diri dari masyarakat. Tindakan mengutamakan anggota kelompok untuk dapat membatasi orang lain bergabung dalam keanggotaan kelompok. Nah, partikularisme ini dan eksklusivisme ini identik ya atau sama lah, hampir mirip gitu. Karena tadi saya bilang eksklusivisme ini paham yang memiliki kecenderungan untuk dapat memisahkan diri dengan masyarakat. Yang mana tuh mereka tuh namanya juga eksklusif ya. Kalau sesuatu yang eksklusif itu cuman orang-orang tertentu doang yang bisa masuk ke dalam anggota tersebut. Jadi tuh orang-orang yang kelompok eksklusivisme itu ngerasa bahwa mereka tuh membatasi diri gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk ke dalam kelompok mereka. Cuman orang-orang tertentu doang yang bisa masuk ke dalam kelompok mereka gitu.
Mereka tuh intinya kayak membatasi diri untuk apa sih, membatasi orang lain tuh untuk bergabung dengan kelompok mereka. Jadi hanya orang-orang tertentu doang yang bisa masuk ke dalam kelompok mereka gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang paham di materi ini, bisa langsung chat saya aja, nggak apa-apa. Langsung chat saya, langsung tanya atau enggak di WhatsApp saya. Oke ya. Atau ya, gitu aja ya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.